Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama yang menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh pihak gereja kepada saya boleh mengambil bagian dalam pelayanan bersama di GFKA ini. Dan sekarang kita membahas satu topik yang digumuli oleh gereja. Topiknya mengenai bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang yang tidak percaya atau yang belum percaya. Kalau yang belum percaya kan berarti sudah dekat dengan kita, sudah diajak dialog. Tapi yang tidak percaya, ya sudah jelas. Itu saya klasifikasi ya pada slide berikut. Tapi nanti dulu, saya punya tesis. Tesis saya begini. Mohon maaf, saya berusaha untuk menjemaatkan materi ini. Karena materi ini biasa materi kuliah. Namun sekali lagi saya ingin menjemaatkan materi ini. Dan saya tulis di slide saya, apologetic to unbeliever. Atau doing apologetic to unbeliever. Atau berapologetika kepada orang yang tidak percaya. Dengan satu tesis. Nah ini tesis bahasa apa tesisnya? Oke lah, pegangan saya begini. Mempertanggungjawabkan iman yang dipahami dan pemahaman yang diimani. Sudah pernah dengar ini? Ya. Iman, our faith, iman saya, iman Bapak Ibu, dipahami. Jangan beriman tapi nggak ngerti yang diimani gitu loh. Jadi our faith must be understandable. Kalau tidak understandable, undertable. You know? Ya, kalau enggak paham, kita berada di bawah meja, under table. What must be, it must be understood. Ya, harus dipahami. Apa? Imanku pada Yesus, I myself, saya sendiri harus mengerti. Why do I believe in Christ Jesus? Mengapa saya percaya Yesus? Saya harus paham. Mengapa saya percaya malaikat? Mengapa saya ikut perjamuan kudus? I have to understand. I must understand. Saya harus mengerti. Saya harap ini. Yang kedua, pemahaman saya bukan hanya pemahaman atau understanding yang biasa, tapi understanding yang saya imani. My knowledge about the Bible, my knowledge about everything, saya percaya. Ini sebenarnya permainan kata, tetapi cukup mendarah daging dalam diri saya. Ya, di mana iman itu dimengerti dan pengertian itu diimani. Oke, ini mengungkapkan mengenai kedewasaan orang Kristen. Ya, kalau kekanak-kanakan percaya, tapi tidak paham. Ya, atau kering, dia paham, tapi tidak percaya. Dia memiliki pengertian yang banyak, yang kaya, yang luas, tapi dia sendiri tidak percaya. Oke, itulah tesis saya. Dan saya sengaja menggarisbawahi warna hijau itu pendewasaan iman. Apologetika ini bukan pembinaan iman. Saya jangan tersinggung ya. Saya maunya nggak diundang lagi karena saya sengaja menyinggung supaya nggak diundang lagi. Kenapa? Pembinaan iman itu kurang tepat. Yang dibina orangnya bukan imannya. Yang ada yaitu penguatan iman. Penguatan iman. Kalau pembinaan iman, mana ada pembinaan iman? Itu abstrak. Yang dibina anak-anak, orang tua, orangnya yang dibina, bukan iman. Di mana ayat Alkitab ada pembinaan iman? Tidak ada. Ya, mari ini kritis. Memang salah satu ciri khas dari apologetika kritis, tapi jangan sampai krisis. Oke, kita mulai dengan klarifikasi istilah. Kalau yang namanya unbeliever atau orang yang tidak percaya, itu saya klasifikasi dalam 3 klasifikasi atau dalam 3 kelompok. Ya, satu, mereka adalah ateism atau orang-orang yang sama sekali tidak percaya. Ada 3 kelompok ateisme. Ateisme kita tahu bersama-sama, orang yang tidak beragama. Itu ateisme. Dan atau orang tak beragama, tak percaya Allah, itu ateisme. Dan dibagi dalam 3 ateis. Ateis dogmatis, ateis teoritis, dan ateis praktis. Ateis dogmatis itu agnotisisme. Agnotisme itu begini, ada kemungkinan ada Allah.
Tetapi karena tidak seorang pun mampu mengenal Allah, maka Allah nggak ada. Itu keraguan-raguan. Dia meragukan apa ada mujizat ya? Tak mungkin nggak ada mujizat. Ini orang agnotis. Ya, agnotis. Apa Tuhan hadir di sini? Mana buktinya Tuhan hadir? Apa buktinya Tuhan? Apa buktinya Tuhan sayang saya? Kenapa saya sakit dan kemudian perusahaan saya bangkrut? Apa buktinya? Ini dia mulai bertanya. Enggak ada dia. Ini agnotis. Ya. Lalu ada yang nama ateis. Ateis itu adalah memang tidak percaya ada Tuhan. Kalau agnotis dalam kaitannya dengan agama. Kalau ateis memang ini sudah teoritik. Biasanya di kampus-kampus. Karena itu saya menulisnya ateis itu ada di dalam community dan dalam university. Biasanya orang Kristen yang bekerja sebagai profesor, sebagai dosen, sebagai ilmuwan, cenderung ateis, cenderung agnotis, yaitu ragu-ragu. Apa ada penciptaan? Seperti apa Allah yang menciptakan dunia ini? Impossible. Ini namanya agnotis. Ya, tapi misalnya ada komunitas perkumpulan para ateis yang sengaja I never believe in Christ, I never believe in God, I never believe in religion. Saya nggak pernah percaya Allah, agama, dan apapun. Itu. Dan biasanya dikaitkan dengan negara. Dan dikaitkan dengan sekularisme. Nah, saya pikir saudara. Yang kedua, non-Christian religion and belief. Yaitu yang namanya orang yang tidak percaya, unbeliever itu, yang tak percaya itu adalah orang non-Kristen. Dan juga agama non-Kristen dan juga kepercayaan. Saya tambah belief, kepercayaan yang memang non-Kristen. Dan yang ketiga, yang ketiga itu nominal Kristen. Itu adalah unbeliever. Ya. Kalau kita perhatikan di Manado khususnya Sulawesi Utara banyak orang Kristen. Tapi di antara mereka juga kawin cerai kayak anjing, kawin cerai, kawin lagi cerai, kawin seperti binatang. Tapi beragama Kristen. Ini namanya ateis praktis. Mereka Kristen tapi ateis praktis. Practical Christian. Practical atheism. Atau mereka majelis gereja tapi rentenir. You know rentenir? Jual-jual bakso. Okay. Orang Kristen anak pendeta tapi pendekar juga. Ya, tipu sana tipu sini, korupsi. Di Indonesia ini korupsi ini bukan lagi budaya, enggak, hobi. Kalau orang bilang Indonesia budayanya korupsi, enggak, hobi. Jadi namanya hobi mau dihentikan, enggak. Nah, setidaknya saya mengklasifikasikan unbeliever itu atau orang tidak percaya itu dalam 3 klasifikasi tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, semua ini namanya non-teisme. Kita ini teisme. Kan ada ateisme. Dari kata te ini theo. Kalau Yunani teologi, teo itu Allah. Teisme itu adalah kepercayaan kepada Allah yang di sorga, yang datang ke dalam dunia, sehingga dia dikenal. Itu namanya teisme, saya sederhanakan. Atau Allah yang transenden, tapi juga Allah yang imanen. Allah Akbar, tapi Allah yang Immanuel. Ini Kristen. Kristen punya keyakinan, yaitu percaya pada Allah yang unseen, tak terlihat, tapi yang memperlihatkan diri. Ini namanya teisme. Lalu ada deisme, yang tadi deisme, panteisme, itu Hindu, Buddha, panteisme. Ya, mereka nggak ada Allah. Mereka tidak percaya ada sebutan istilah Allah. Ya, tidak. Dewa-dewa mereka. Nah, oke. Sekali lagi, kalau namanya teisme, Allah yang maha agung, maha akbar, ajaib di sana, di sorga, tapi juga datang ke dalam dunia. Ya, Allah yang ditinggi, tapi merendahkan diri.
Itu nggak ada Allah seperti ini di luar Kristen. Nggak ada loh. Tidak ada Allah seperti ini di luar iman Kristen. Saya tidak merendahkan, tapi saya bicara apa adanya. Di ajaran-ajaran agama lain tidak ada yang namanya teisme, yang ada deisme. Deisme hanya menekankan Allah yang akbar. Hanya menekankan Allah yang di atas. Maka itu dipanggil teriak-teriak pakai loudspeaker. Ya, karena deisme dia unreachable, tak terjangkau. Maka itu kita manusia, nasiblah kalau jadi koruptor, nasib sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Sorry saya bercanda ini, tapi nasib ya sudah determine, sudah ditentukan. Jadi terima aja nasibnya. Jadi maling ya maling lah. Jadi gubernur ya gubernur lah. Kenapa? Terlalu jauh. Kita ini saking dekat dan tinggal di hati. Kita kadang-kadang kurang ajar. Allah di sini, Allah di hati. Tapi nggak hati-hati kita. Sembrono dengan Allah. Kenapa? Karena Allah sahabat kita itu. Di mana Allah lain? Sahabatku. Nggak ada. Hanya ada dalam Alkitab. Nah oke lah. Singkat saja. Nanti mungkin ini kan introduksi ya. Perlulah waktu lain. Nah garis besar materi saya ada pengertian dan pendekatan apologetika, mandat apologetika, keniscayaan apologetika. Keniscayaan artinya keharusan apologetika. Yang keempat, pre-understanding apologetika. Yang kelima, hukum logika dalam apologetika. Yang terakhir, pertanyaan dan jawaban. Itu yang kita diskusikan selama 1 jam setelah saya presentasi. Yang pertama, pengertian dan pendekatan apologetika. Secara literal, apologetika dari kata Yunani, apologi. Dalam pengertian artinya, speaking in defense. Berbicara dalam rangka membela. Atau memberikan reason, memberikan alasan. Sorry, I'm late, saya terlambat. Karena macet, Pak. Nah, ini namanya apologi. Ini namanya apologi. Sorry, kakiku di bawah kakimu. Ini orang Jawa. Kalau orang Manado, mata di mana? Gitu. Nah, sorry, itu say sorry. Why? Nggak sengaja. Alasannya nggak sengaja. Itu namanya apologi. Dalam bahasa Inggris, apologize, kan? Permohonan maaf. I'm sorry. Pardon me, please. This is my apology. Okay? Memberikan alasan atau pendapat dan alasan atas pendapat dan atas perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya melakukan ini. Kenapa? Karena ini alasannya. Kenapa saya merobohkan pohon yang kau suka di depan rumah itu? I have a reason. Ya, reason itu namanya apologi. Jadi every reason itu apologi. Setiap alasan itu adalah apologi. Jadi mengapa saya berkata I love you? Why you say I love you? Mengapa engkau berkata aku cinta kamu? I have reason. Because no other name, only you. Oh, belum apologi itu masih ngambang jawabannya. Jadi setiap alasan itu namanya apologi. Dari situ muncul apologetika, yaitu memberikan reason, memberikan alasan. Oke, perkembangan selanjutnya apologetika meluas ya. Ini ada dari Sangir Talaut ini, Ibu Emi, guru, ada yang dari Malaysia di sini. Di sini, tapi di situ enggak. Tetangga soalnya. Oke. Perkembangan selanjutnya, apologetika itu meluas sampai menjadi mata kuliah. Bahkan ada jurusan apologetika. Ya, not only program of study ya, tetapi menjadi satu departemen apologetika. Itu meluas. Menyempitnya menyedihkan. Apologetika itu hanya dia pembelaan iman. Dangkal kali apologetika bukan pembelaan iman. Itu satu bagian kecil dari apologetika. Okay? Melencengnya perdebatan. Berdebat. Sorry, apologetika tidak berdebat. Mengapa berdebat? Bodoh. Pokoknya yang berdebat itu bodoh. Jadi kumpulan perdebat pada orang-orang bodoh. Kenapa? Karena tak mampu mengerti pertanyaan orang, ya jawab. Ya, atau nggak tahu, coba-coba jawab. Akhirnya debat. Kan kalau nggak tahu ya tutup mulut lah gitu loh.
Must be sincere gitu. Harus jujur. Jika Bapak, ini bukan pembelaan saya nanti ya. Kalau ditanya saya diam aja, saya seru bahasa. Enggak lah. Tetapi setidaknya jujur. Kalau nggak tahu, jangan sok tahu. Mengapa sok tahu? Hasilnya debat. Nah, itulah pernyataan saya. Apologetika bukan perdebatan. Ditanya, Stefri, mengapa kau cut rambutmu seperti itu? Harus beri alasan. Dan sejak SMA rambut saya begini, tak berubah. Ya, kecuali rontok. Kenapa? Ya pendeta kok mau robah-robah, sudah begini, sudah jelek, sudah beginilah. Enggak usah cari-cari apa lagi, sudah begini. Saya punya alasan. Mengapa saya memilih pakaian batik? Oh, saya setiap tindakan saya punya alasan. Kalau malam lebih baik cocok batik. Kalau siang pakai batik, sales tuh. Sorry, bercanda. Oke, ini yang terakhir bercanda. Nah, oke. Kalau perdebatan berarti minta melenceng. Nah, secara teoritis, ini ide saya panjang. Tapi nanti bahan kuliah Bu Pendeta saya berikan semua bahan khotbah saya tinggalkan di sini. Kalau mau dibakar silakan. Apologetika adalah satu pertanggungjawaban iman. Ya, we give accountability. Our faith, we give accountability. Memberi pertanggungjawaban iman. Iman itu harus secara teologis. Iman itu jangan memberi pertanggungjawaban iman secara sosiologis, antropologis, psikologis saja. Enggak, itu dangkal. Harus memberi pertanggungjawaban iman secara teologis. Apa artinya? From the Bible. Ya, not from biology. Biologi penting. Saya bukan anti biologi, anti psikologi, itu pelengkap. Nah itu memberi alasan atau defense. We give reason. Untuk apa? Defense. Kenapa Yesus berteriak-teriak waktu disalib? Eloi, Eloi, lama sabatani. Dia kayak Tuhan. Kok teriak-teriak? Pasti ya Tuhan nado itu yang suka teriak. Kalau Tuhan Jawa, diam dia. Ini ulasan antropologi. Tuhan Jawa, Tuhan nado, dan Tuhan kita. Nah, jadi memberi alasan. Mengapa Bapak Ibu hadir di sini? Beri alasan. Kalau karena undangan, tidak enak nanti dimarah Bapak Ibu Pendeta. Itu semua minta maaf. Kacangan, rendahan, murahan. Enggak mainan gitu loh. I'm coming, saya di sini. Because I need to know him more. Saya mau kenal dia lebih lagi. More and more. Itulah bertanggung jawab. We must give kita harus memberikan alasan yang membuat, oh ya, terima kasih ya. Begitu mulia sekali. Mengapa bagi-bagi takjil, bagi-bagi kolak di pinggir jalan? Mengapa? Supaya ambil hati orang ya. Hah? Ini nggak tulus. Takut digigit oleh mereka ya. Supaya bersahabat ya. Enggak, saya memberikan. Karena memang Tuhan menyuruh saya memberi. Tapi jangan tampil untuk show. Muncul SCTV, bagi-bagi kolak oleh Menteri A, B, C. Kampungan. Menteri bagi-bagi kolak di syuting oleh televisi. Bagus itu kampungan. Show, pamer, cari wajah. Padahal sudah punya wajah. Oke, sorry, saya pedes. Siapa suruh mengundang saya yang pedes? Ya. Nah, begini. Alasannya mendasar nih. Alasannya mendasar. Secara fundamental. Jawablah pertanyaan orang secara mendasar. Apa yang kita percaya secara filosofis. Nah, ini yang mungkin Bapak Bu, wah, nggak cocok dari kain Mbak. Filosofi. Enggak. Filosofi itu artinya secara penuh hikmat. Sederhana saja. Philosophically kan, secara filosofis artinya secara mudah dipahami. Filsafat itu helps us, menolong kita untuk mudah memahami. Kita kan selama ini dibodohi dan dibohong-bohongi oleh orang. Filosofi itu mikirnya begini, orang pandai. Enggak, itu orang bohong. Filsafat itu, coba apa filsafat Indonesia? 5 sila. Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, keadilan. Itu filsafat kita loh. Apa susah? Ya, tidak susah loh. Ini orang sok-sok pandai karena dia mengajar filsafat, biar hanya dia ngajar, yang lain enggak. Dan ini kan kebohongan selama ini. Filsafat itu
bahasa hari-hari. Ya, bahasa. Kenapa kalau di Indonesia nyetirnya, kita sopirnya atau nyetirnya di kanan, nggak di kiri? Itu ada filosofinya gitu. Ya, ada filosofinya. Jadi filosofi itu berbicara mengenai prinsip hidup yang wajar. Saya beritahu, the meaning of philosophy itu, philos and Sophia. Philos itu cinta, Sophia itu bijaksana, cinta kebijaksanaan. Tapi sebenarnya, filosofi itu apa artinya? Hidup wajar, berkata wajar, bertindak wajar. Yang tidak filosofis nggak wajar. Ya, saya harap. Jadi bagaimana kita menjawab dengan wajar itu ya? Apologetika itu memberikan alasan yang wajar, yang reasonable, yang acceptable, and doable, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Maksudnya apa? Untuk memproklamasikan kebenaran firman. Ini mutlak. Proklamasikan, sampaikan. Jadi saya berapologetika itu memang tugas utamanya memberitakan firman. Bukan untuk menang dalam perdebatan, melainkan supaya menyatakan kemuliaan Allah. Membuat orang berpikir. Jadi orang Islam, Hindu, Buddha, orang Kristen mau tanya-tanya. Jawaban saya, jangan bilang, amin. Bukan itu. Itu pengkhotbah. Kalau saya menjawab, lalu Bapak Ibu berpikir, itulah apologetika. Apologetika yaitu membuat orang, make people think. Membuat orang berpikir. Memikirkan tentang pendapatnya sudah benar atau salah. Ini memikirkannya, itu apalagi beda dengan penginjilan. Oke. Lalu membuat orang berpikir, mengkaji ulang. Nampaknya dari jawaban Bapak ini, saya ini keliru selama ini ya. Ini memikirkan, ini dia mengkaji ulang. Oh, jadi apologetika itu bagus sekali. Ya, suami istri kan apologetika juga. Kenapa sih Papa pilih jenis pakaian beli mau ke gereja pakai baju warna itu? Papa kok siang hari loh, kita gereja jam 10, Bapak di jas kuning, di bawah merah. Pasti ibu-ibu yang ini langsung nggak mau pergi sama-sama gereja dengan orang gila. Siang hari jam 10, ibadah besok dan dia. Datanglah Bapak di atas kuning, total di bawah merah. Bukan Gerindra, bukan Hanura. Artinya apa? Nggak wajar. Nggak filosofis gitu loh. Nggak wajar, nggak filosofis. Mengapa kita percaya Tuhan Yesus? Karena dia baik. Nggak wajar. Sudah mulai mengerti? Dia baik. Mertua saya lebih bagus dari dia. Karena jawaban kita nggak wajar gitu. Memperlakukan Yesus hanya seperti manusia. Mengapa percaya Tuhan Yesus? Yang wajar apa? Dia Allah. Selesai. Boleh mengerti? Wajar loh. Mari kita menjawab yang wajar. Saya mau sederhanakan ini materi yang apologetika ini. Kalau di S1 itu nanti diajar di tingkat akhir. Tingkat 5, tingkat akhir itu. Sudah mau skripsi. Tapi ini PR juga saya. Bagaimana menurunkan kontennya tidak berubah. Meaningnya tidak berubah. Tapi dibahasakan dengan bahasa yang bisa dimengerti dengan mudah. Supaya kita interested in apologetika. Jadi lalu sekaligus apa? Membuka kesalahan dan kesesatan berpikir. Dengan berapologetika kepada anak saya tanya, Pak, nanti kalau saya mati, Papa mati, kita masih bertemu enggak? Saya jawab, enggak lagi. Kalau bertemu, enggak wajar. Nah, kok begitu Pak sadis? Ya, terserah kalau kamu mau bertemu saya. Kalau kamu enggak percaya Tuhan Yesus, mau bertemu. Oh, gitu ya. Iya, kalau percaya Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, kita bertemu. Tapi bukan lagi sebagai bapak dan anak. Sebagai apa? Bukan apa-apa. Nah, sudah mengerti. Ini jawaban-jawaban teologis, tapi juga adalah wajar. Jadi, banyak kebohongan guru sekolah minggu. Termasuk juga penghiburan. Suami meninggal, pendeta bilang, tenang Bu, nanti ketemu di surga. Belum tentu. Belum tentu. Dan tentu juga belum. Karena dua-dua belum mati kan? Belum tentu dan tentu belum. Belum meninggal kok dua-dua? Ya, oke. Jadi, nggak segampang itu gitu. Bagi saya terlalu banyak
kalimat-kalimat dalam gereja yang menyimpang gitu. Ya, yang menyimpang. Coba mari kita kumpulkan persembahan. Kumpulkan. Tepat ya? Hanya kumpul? Enggak. Kita we offer the offerings. Kita persembahkan. Jadi kumpul nggak tepat. Nah, ini contoh saja ya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, oke lah. Tapi sudah nggak usah, jangan perhatikan, jangan roba-roba. Ini hanya berpikir lebih wajar. Tenang, wajar menurut Alkitab gitu loh. Kita kan tidak memberi pada Tuhan. Kapan Bapak Ibu memberi pada Tuhan? Bapak Ibu sebagai giver dan dia sebagai penerima? Nggak wajar. Makanya jangan memberi pada Tuhan, tapi mempersembahkan. Beda sekali. Setiap kata itu perlu dikritisi. Oke, next. Masih ingat, ternyata ada tanya jawab. Jangan-jangan saya menghindari tanya jawab supaya nggak ada yang tanya. Saya makan dengan presentasi terus. Mandat berapologetika. Berfirman Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman. Dan jangan diam. Apologetika itu apa artinya? Beritakan firman. Ditanya orang, jangan sok-sok menjawab, tapi beritakan firman. Apa buka Alkitab? Nggak perlu buka Alkitab. Tapi minimal yang nyantol di otak, sampaikan gitu. Jangan tunggu sempurna. Master dulu Pak, dokter dulu. Nggak itu. Apa yang kita pahami, yang kita imani. Dan apa yang kita imani, kita pahami. Ya kita sampaikan tuh. Karena menurut imanku, menurut pemahamanku, this is my reason. Oke? Jangan takut dan jangan diam. Ya, tidak ada ini di sini diam itu bukan emas. Diam itu buruk. Diam itu emas. Enggak, kalau di sini firman Tuhan, diam itu jijik. Enggak bagus. Kenapa? Beritakan firman. Jadi kalau orang yang tidak memberitakan firman, enggak bagus. Karena yang bagus itu beritakan firman. Jangan diam. Nanti Tuhan diamkan. Bahaya kalau Tuhan diamkan. Bapak Ibu sudah tahu kalau Tuhan diamkan? Pertama, Tuhan mendiamkan di rumah sakit. Terdiam kaku. Dan didiamkan selamanya. Oke. Itu dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 9. Lalu 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakan firman. Itu aja. Jadi apologetika ini beritakan firman. Maksudnya apa? Memberikan alasan. Alasannya apa? Firman dong. Mengapa tidak melayani Tuhan? Saya punya alasan firman. Tidak ada alasan firman. Itu alasan hantu. Bukan Tuhan. Hantu. Berfirmanlah, beritakan firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah, nasihatlah dengan segala. Nah, tegur tapi dengan kesabaran. Berapa kali tegur? 70 kali, 7 kali tegur. Saya sudah tunggu 3 kali loh, baru 3 kok. Baru 3. Ya, udah ada sabar. Artinya patient. Kenapa? Memang kita harus menantikan pekerjaan Tuhan. Bukan kita yang membuat dia sadar. Tidak, kita tegur saja. Tapi dengan pengajaran. Tegurnya, kalau saya sih masih gagal ya. Harus akui. Saya masih gagal menegur orang. Kenapa? Karena bukan berdasarkan pengajaranku, tapi berdasarkan emosiku. Berdasarkan pengajaranku, jarang. Oke, tapi itulah apologetika, mandat terakhir. Mandat ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16 ini sangat-sangat dominan di dalam teks Alkitab. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Yang saya garis bawahi, memberi pertanggungjawaban itulah arti apologetika. Jadi arti apologetika itu sudah ada dalam Alkitab, itu memberi alasan. Alasan itu apa? Yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada siapa? Tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu. Tentang apa? Pengharapanmu. Pengharapan. Itu pengharapanmu. Nah, kalau bicara soal pengharapan itu pasti tidak ada pengharapan tanpa iman. Tidak ada pengharapan tanpa kasih. Maka muncullah iman, pengharapan, dan kasih. Apa yang kita pertanggungjawabkan? Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih kita kepada Tuhan dipertanggungjawabkan.
Iman kita kepada Tuhan dipertanggungjawabkan. Pengharapan kita kepada Tuhan dipertanggungjawabkan. Itulah apa yang kita punya. Oke. Tetapi haruslah dengan lemah lembut, jangan seperti sekarang ini yang mengajar ini kok sangar-sangar dan sadis suaranya. Made in Nado. Ya, dengan lemah lembut. Persoalannya ini lemah lembut saya. Ini lemah lembut saya sama istri saya. Ini kelemah lembutan saya, paling lembut banget. Sekarang saya bicara paling lembut. Begini aja sudah paling lembut ya. Oke. Dan hormat. Ya dia respect sekali. Kita menjawab orang dengan respect. Respectful answer. Jawaban penuh hormat. Kepada siapa? Yang bertanya. Maka nggak perlu ada debat. Nggak ada debat tuh. Dan nggak ada merendah-rendahkan orang. Kenapa? Respectful. Lalu dengan hati nurani yang murni. Nggak tahu jangan jawab. Nanti debat gitu. Nggak tahu bilang aja. Sorry, I don't know. Ya. Jujurlah. Dan jangan ada rasa. Saya mau kalahkan kamu. Nggak bisa. Ini murni. Dengan hati nurani. No agenda. Supaya mereka yang memfitnah kamu dengan hidupmu yang saleh dalam Kristus. Menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Apa artinya? Apologetika juga berkaitan dengan kesalehan hidup. Antara pengetahuan kita dan kehidupan kita. Itulah apologetika. Yang dimengerti. Hidupmu yang saleh. Bukan yang salah. Salah sih boleh. Orang saleh masih bisa salah. Masih lah. Ya, masih bisa disalah-salahkan. Disalah-salahkan juga. Orang saleh hobinya disalah-salahkan. Kebanyakan istri disalah-salahkan. Kenapa? Karena saleh. Ya. Tapi janganlah dipahami itu sebagai reason. Ya, melainkan memang demikian. Bahwa kesalehan kita karena firman. Dan pemberitaan kita karena firman. Ini seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga. Nanti beritahu ya berapa jam lagi. Ya menit mas saya. Keniscayaan apologetika. Ini saya cepat ya. Mengapa semua orang, tidak hanya Islam, tidak hanya Hindu, tidak hanya Kristen, semua orang berapologetika. Kenapa Allah menciptakan manusia untuk dapat berapologetika? Apa artinya? Dapat memberikan alasan. Termasuk menteri-menteri, presiden, gubernur, wali kota, menjawab rakyat itu loh dengan bohong-bohong. Itu apologetika, jangan bohong-bohong. Termasuk janji-janji kampanye itu apologetika. Yang dia janjikan, dia tepati. Itu apologetika. Ini apologetika secara umum. Kenapa? Karena semua manusia diciptakan segambar serupa Allah. Karena segambar serupa Allah, maka manusia mampu memberikan reason. Memberikan accountability, pertanggungjawaban. Baca sendiri dalam Kolose, dalam Kejadian 1 ayat 27, itu gambar Allah dan seterusnya. Nah, Allah menghendaki manusia untuk menggunakan akal budi. Supaya dapat membedakan kebenaran dan kesalahan yang alamiah. Jadi akal budi itu sangat penting untuk membedakan kesalahan dan kebenaran secara umum. Secara moral, secara alamiah. Itu untuk sains, filosofi, dan sebagainya. Dan harus ya memberi pertanggungjawaban keuangan. Kenapa sih 346 miliar kok muncul hasil penelitian loh tuh. Hasil yang dibongkar oleh Mahfud MD. Nggak ngerti loh. Banyak maling di Indonesia ini. Banyak maling. Termasuk yang dekat-dekat presiden. Maling-maling tentang. Harus beri pertanggungjawaban. Jadi ini apologetika ini tidak hanya menyangkut iman. Secara general untuk semua hal yang kita tanggung jawab kita. Oke. Yang ketiga, apologetika adalah bagian dari amanat kasih Allah kepada sama serta pada diri sendiri. Dengan segenap akal budi. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Dengan cara apa? Mari kita memberikan jawaban-jawaban yang berakal budi. Dengan maksimal menggunakan kemampuan berlogika secara pantas. Saya tidak bicara rasionalisme. Beda. Ya. Lalu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kita perlu. Bapak Ibu sama dengan Bapak Ibu kalau berbisnis kan. Kita menyiapkan, coba kita tetapkan harga ini, barang ini, saya tetapkan oke ini per kilo harganya sekian. Kalau ditanya mengapa? Dia harus memberi yang reasonable, yang wajar gitu. Sehingga customer atau ya oke, wajarlah harga itu. Ini Bang, ini namanya apologetis. Karena penjual nggak tahu diri gitu.
Berapa ini? Aqua? 50 ribu aja. Mama, 50 ribu aja. Ini pasti orang Manado dia. 50 ribu aja. Nggak waras. Kenapa? Nggak logis itu. Kecuali isinya. Cap tikus boleh 50 juta. 50 ribu. Kalau cap tikus. Tapi kalau cap kaki. Nggak mungkin lah. Oke ya. Apologetika adalah satu praktek rasionalisme orang Kristen. Nah, rasionalisme yang ditebus. Ya. Artinya bukan rasionalisme yang dipakai untuk setan. Tapi rasionalisme yang sudah bertobat. Yang bisa menjadi alat, menjadi instrumen firman Allah. Jadi, mari jangan menghina rasio kita. Jangan. Rasio ini adalah alat Tuhan yang membedakan manusia dan setan. Setan dengan binatang. Setan juga tidak punya otak. Kecuali setan nado, pasti dia punya otak. Tapi otaknya bukan di bawah. Di bawah. Bukan di atas, di bawah. Ya, Bapak Ibu. Ini apologetika itu praktik rasionalitas yang sudah percaya Tuhan Yesus. Saya sederhanakannya. Orang yang percaya Tuhan Yesus pasti rasionya ditebus. Dari pikiran jahat, pikiran penuh kedengkian, pikiran kotor, ditebus, disucikan. Baru kemudian berapologetika. Oke, next lagi. Ini saya lewat aja. Nah, saya lewat saja ini. Nah, yang keempat, masih dua. Pre-understanding apologetika. Prapengertian apologetika. Saya mau sampaikan 4 hal. Saya langsung buka semua. 1. Apologetika itu Bapak Ibu menjawab ya. Gini, kalau ada orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, orang Kaharingan bertanya, surga itu di mana? Kita menjawab dengan worldview. Worldview. Wah, susah. Saya artikan worldview itu cara pandang. Kalau tanya, apa bedanya Kristen, Islam, Hindu, Buddha? Bedanya apa? Worldview. Bukan beda sembahyang, beda doa, sama. Tapi yang sangat mendasar perbedaannya itu cara pandang. Maka itu mengapa orang Kristen tidak boleh menikah dengan orang non-Kristen? Karena cara pandangnya berbeda. Nah, seterusnya. Nah, kita berapologetika mengerti. Yang bertanya siapa? Oh, dia cara pandang Buddha, cara pandang supaya ngerti itu. Kalau dia tanya Buddha, jangan jawab Kristen gitu loh. Kita harus menyesuaikan dulu, bukan kita membudahkan diri, bukan. Oh, yang tanya orang Buddha. Mbak, saya sudah tahu lah jawabannya. Jangan jawab. Saya perspektif Kristen saja. Tunggu dulu. Maka itu saya biasa kalau tanya dengan orang Buddha, saya tanya dulu. Jadi menurut Bapak, itu surga itu di telapak kaki ibu ya? Iya. Bapak enggak ada, pinjam sama ibu. Ini bercanda ya. Nah, ini ngerti dulu, jadi mengerti dulu. Baru starting point. Titik berangkatnya di mana? Nah, starting point, titik berangkat saya. Gini, mengapa orang berdebat? Karena titik berangkat bicaranya itu nggak nyambung gitu. Ya teriak A, B, A, nggak cocok gitu. Ngerti dulu, oh yang tanya ini guru sekolah minggu. Ya jawabannya harus mindset bersekolah minggu gitu loh. Ya sama dengan suami istri. Saya dengan istri, kami sudah mau 32 tahun menikah, sudah mulai kakek. Belum kakek. Jadi saya harus mengerti mindset dia. Kalau nggak main-main gitu. Saya menulis buku tentang teologi pernikahan Kristen di tengah krisis. Dan pertempuran yang paling dahsyat dunia bukan Ukraina dan Rusia, suami istri. Senjatanya itu tajam sekali, yaitu kalimat-kalimat apologetika. Oke, kalau starting point. Nah, makin lama saya sebagai suami dan dia sebagai istri, makin lama saya sudah tahu worldview dia, cara titik berangkat dia bicara, I know. Lalu konteksnya. Tadi, konteksnya dia ibu, dia orang background begini, budaya ini mempengaruhi dia, dia Manado, lalu saya orang Batak, ya ngertilah konteksnya gitu. Jadi menjawabnya itu tepat sekali. Jangan kita menjawab orang bertanya, orang Batak, kita jawab Banjar. Dia kasih masin ke kita. Bukan masin. Asin. Nah, nggak cocok gitu. Ini semua membuat bijaksana. Lalu istilah term,
istilah. Tunggu dulu, Bapak mengerti arti iman? Oh, berbeda. Maka itu debat, karena iman yang dipahami, kata imannya, yang dia pahami, atau ibadah, atau menyanyi, atau Yesus, yang dia pahami clear, tidak sama dengan saya. Makanya nyambung, debatlah. Jadi nggak perlu debat. Kenapa? Istilah yang digunakan harus dipahami bersama. Hukum logika apologetika. Nah gini, ini yang kalau saya lewatkan nampaknya nih. Di dunia ini saya mengklasifikasi pengetahuan dalam 3 klasifikasi. Yang pertama teologia, yang kedua filsafat, yang ketiga ilmu pengetahuan. Ya. Mari kita perhatikan mengapa saya menempatkan teologi di atas. Ya, pertama saya pertimbangan primer. Jadi begini, kalau Bapak Ibu begini, Pak Stefri, boleh enggak kita menggugurkan kandungan atau kita melahirkan anak? Begini, ibu ini, dia hipertensi. Pasti dokter Lizna tahu ini. Hipertensi. Tapi dia sudah waktunya melahirkan. Operasi. Wah, bleeding, bahaya itu. Ini dilematis medis loh. Mau tunggu dia lahir, impossible. Ini pun apologetikal. Setiap keputusan medis itu apologetika. Maka itu sebenarnya makan. Oke, tadi saya dikasih Ibu Rina makan enak ikan. Tapi sayangnya makannya terburu-buru. Sehingga harga ikan itu hilang. Tinggal rasanya aja. Nah, saya mau WA Ibu Rina. Bu, boleh nggak tambah 5 menit? Saya cuma orang paling disiplin waktu. Karena Ibu Rina, saya jemput Bapak dengan ini jam 6.30. Oke. Sudah oke, harus on time. Maka tinggal, saya mau WA. Nah, cepat-cepat aja lah. Dia nggak usah WA. Ini pergumulan saya tadi. Ini apologetika loh. Jadi orang terlambat nggak bisa mempertanggungjawabkan apapun alasannya. Bisa mengerti? Kita jadi orang gila semua ya. Nah ini saya seperti ini ya. Nah teologi itu kenapa? Itu logika Allah. Coba banyak orang bertanya tentang Tuhan, tapi pakai logika manusia. Ya nggak nyambung. Kasihan deh loh. Logika Allah. Dan yang kedua, objeknya tentang hal-hal yang supernatural, yang unseen, yang nggak kelihatan, yang jauh di sana, tapi juga yang natural. Nah, bandingkan dengan filsafat, itu objeknya hanya supernatural. Filsafat tidak mempelajari benda-benda, melainkan mempelajari di balik benda. Apa itu? Ide, pikiran. Nah, tetapi supernaturalnya itu adalah supernatural yang tidak real. Kalau Kristen ada, supernaturalnya itu Allah. Allah itu real, ada Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus. Setan pun ada. Itu karena supernatural, melampaui natural, alami ya. Tapi ada. Nah kalau filsafat, tidak ada. Tapi bisa dipikirkan. Ya, itu. Jadi dia rendah. Lalu sains, tertier, logika alam. Semua sains itu logika alam. Termasuk bangunan ini kan logika alam. Ini logika alam. Keseimbangan, keserasian, tingginya. Kan keserasian semua. Ilmu kan ilmu keserasian. Bisa-bisa kan teknis, orang teknik. Semuanya kan ukurannya, keseimbangan. Ini alam semua. Apalagi yin yang yong. Yin yang masa jam ke yong. Yin yang itu kan keseimbangan semua. Itu alam. Ya. Jadi semua itu sains alam. Maka logika alam. Nah, materinya ciptaan, benda-benda. Nggak pernah ada ilmuwan mempelajari setan-setan. Nggak pernah ilmuwan mempelajari Allah. Nggak ada. Nggak terjangkau. Kenapa? Itu tidak mungkin. Itu karena objeknya objek materi. Kalau kita filsafat teologi, objeknya formal dan materi. Nah, inilah perbedaannya. Oke, singkat saja. Lalu ini terakhir. Pertanyaan dan jawaban kita tentang malam hari ini tentang unbelief. Ini tadi pengantar ya. Saya harap sudah terbentuk. Karena begini, bukan soal skill how to answer. Bagaimana menjawab. Itu mudah bagi saya. Tapi apa jawaban kita? Kalau bagaimana menjawab, kan trik-trik cara-cara menjawab. Langkah pertama, 2, 3, 4. Bukan itu. Itu dangkal banget. Ya. Sama dengan cara mempelajari senam. Senam apa? Reggae. Atau senam apa yang Manado punya senam itu? Rame-rame apa itu?
Udahlah, cari yang lain. Yang Spanyol tuh. Bagaimana cara mempelajari itu? Bukan soal itu yang paling dalam. Apa filosofi di balik senam itu? Banyak orang bereaction tapi tidak ngerti. Kenapa? Tidak ngerti filosofinya gitu loh. Nah, bukan soal cara menjawab, tapi apa jawaban kita. Banyak orang belajar bagaimana how to evangelize people, bagaimana menginjil orang. Enggak, yang kita pelajari itu Injil dulu. Kalau orang kaya Injil, tidak mungkin terbentung dia menginjil. Tapi kalau dia tidak punya, kayak dia miskin Injil, dia mau apa? Ngomong apa ya? Langkah pertama sudah, langkah kedua 3, sudah tahu sudah juga. Lalu apa? Bengong. Bagi saya, if you have gospel fully, secara penuh, gospel itu yang membuat kita menjadi berenergi untuk ngomong. Tetapi kalau kita we have no gospel dan kita mau evangelize people, mau gospelize people, this is my English, gospelize. Udah pernah dengar itu? Belum pernah dengar. Gospel and gospelization and gospelize. Pokoknya asal ngomong. Tapi bisa mempertanggungjawabkan daripada jawab tidak ngerti. Oke. Nah, menjawab unbeliever itu pertama gini. Core iman Kristen, core atau intisari. Inti iman Kristen itu apa? Alkitab. Maka kita perlu mempelajari bibliologi atau doktrin tentang Alkitab. Lalu, apa inti Alkitab? What is the core of the Bible? Kristus. Maka begini, kita perlu mempelajari, kita harus mempelajari Kristus, kristologi. Nah, untuk berapologetika dengan orang yang tidak percaya, menjawab pertanyaan-pertanyaan unbeliever, kita pertama mengambil langkah mempelajari ini. Kuasai ilmu Alkitab. Bukan isi Alkitab. Belum. Masih ilmu dulu. Bukan konten Alkitab. Boleh mengerti ya? Harus mengerti dulu sifat Alkitab, otoritas Alkitab, penulisannya seperti apa, originalitasnya. Kita harus mengerti dulu. Ilmu Alkitab. Namanya bibliologi, doktrin tentang Alkitab. Bukan isi Alkitab, nanti. Lalu, core Alkitab itu adalah Kristus. Kita mempelajari Kristus. Untuk apa? Inilah dua arena pertanyaan-pertanyaan yang sangat hakiki dan banyak dari pihak unbeliever. Oke, terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih.